Sekelebatan Andra ini ngelihat jelas dari spion, ada semacam asap. Asap ini warna putih. Nah, asap itu keluar dari tubuh si cewek ini. Sesekali dia itu mencium ada bau anyir darah. Dan Andra merasa ini wajar karena dia baru ngangkut korban kecelakaan dan memang darah itu masih berceceran di jok belakang. Tiba-tiba istrinya itu kebangun, terus hidungnya ini kayak mencium sesuatu. Mas, ini bau apa ya? Bau apa ya? Ini bau darah loh. Bau darah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andra yang asalnya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Beliau ini namanya Andra, asalnya dari Kota Malang, Jawa Timur. Nah, di sini Andra ingin menceritakan kejadian yang pernah dialami di sekitaran tahun 2016. Jadi ceritanya Andra ini domisilinya di Malang. Dia asli Malang dan pada saat itu dia menikah dengan seorang perempuan asli dari daerah Boyolali. Nah, setelah menikah itu istrinya ini pindah di Malang. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di sana dan nggak lama setelah itu Andra ini mempunyai seorang anak perempuan yang pada saat tahun 2016 itu usia anaknya sudah 7 tahun. Nah, sudah jadi kebiasaan setiap kali lebaran mereka ini selalu mudik ke rumah istrinya yang ada di Boyolali itu. Nah, rumah istrinya ini ada di pelosok. Jadi dari jalan raya provinsi ini masih masuk ke dalam dan itu dibutuhkan waktu sekitar 1 jaman lebih lah. Jadi agak jauh banget dan jalan di sekitar sana itu masih relatif sepi. Kanan kiri ini masih persawahan dan juga ladang. Nah, yang Andra ingat, istrinya ini pernah cerita. Waktu itu pas Andra ini menuju ke rumah istrinya dan mereka belum menikah. Jadi pada saat awal-awal Andra menuju ke rumah istrinya itu istrinya sempat bilang, ada satu lokasi. Lokasi ini ada di tikungan. Jadi setelah memasuki jalan, setelah melewati jalan raya provinsi itu, sekitar hampir setengah jam perjalanan, di tikungan ini di sebelah pojok itu ada sebuah sumur. Nah, sumur ini dipagari dengan pagar yang terbuat dari bambu. Istrinya sendiri ini yang menjelaskan waktu itu loh mas, ini sumur ini dikeramatkan oleh warga. Nah, di sini ini banyak terjadi kecelakaan, apalagi kalau malam. Di atas jam 7 malam sudah nggak ada warga yang lewat di sini. Mereka lebih memilih muter jalan. Nah, inilah yang pertama kali diingat oleh Andra. Jadi setiap kali mereka mudik dan melewati jalan itu, Andra selalu memperhatikan sumur ini. Nah, singkat ceritanya di tahun 2016 itu, pas musim-musim lebaran, kebetulan Andra ini kedatangan bos dari Jakarta.
Jadi bosnya ini sudah datang dari bulan Ramadan. Dan pada saat itu kebetulan bosnya ini non-muslim. Jadi waktu itu ada sebuah konflik lah di perusahaannya yang membuat akhirnya banyak karyawan-karyawan ini yang nggak bisa mudik. Akhirnya Andra bilang ke istrinya, di tahun itu, di lebaran tahun itu kemungkinan Andra nggak bisa nganter istrinya di hari Min 2 lebaran. Biasanya H-2 lebaran mereka sudah menuju ke Boyolali. Tapi karena ada konflik ini, dan apalagi bos dari Jakarta itu juga datang, dan kondisi di kantor itu memang agak semrawut. Jadi Andra menjelaskan ke istrinya, bisa jadi mudik ini akan diundur. Tapi kalau memang istrinya pengen mudik lebih awal, Andra siap mengantar istrinya itu ke stasiun atau ke terminal, supaya istrinya pulang lebih dulu. Tapi waktu itu istrinya nggak keberatan. Dia tetap mau nungguin Andra, yang kemungkinan bisa jadi mereka akan pulang H+10. Kira-kira seperti itu. Singkat cerita, setelah dijelaskan oleh Andra, istrinya pun setuju. Akhirnya Andra seperti biasa, dia masih ke kantor. Jadi waktu itu libur hanya di hari raya lebaran. Keesokan harinya Andra ini sudah masuk kantor lagi, karena masih banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Nah, setelah hal itu, kemudian sekitar H+9, urusan kantor ini sudah beres semua, dan bosnya yang dari Jakarta itu pun kembali lagi ke Jakarta. Selain daripada itu juga, memang bosnya ini sudah minta maaf ke semua karyawan. Beliau ini juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kondisi kantor seperti itu yang memaksa banyak karyawan yang akhirnya nggak bisa mudik di hari Lebaran. Nah, setelah itu akhirnya Andra pun bilang ke istrinya disuruh berkemas-kemas, keesokan harinya mereka akan berangkat menuju ke Boyolali. Jadi H+10 itu di hari Jumat, Andra ingat, di sekitar jam 2:30 sore mereka berangkat. Mereka menggunakan mobil dan anaknya yang usia 7 tahun itu duduk di jok belakang. Seperti biasa mereka melalui jalan yang biasa mereka lalui, dan sesampainya di jalan provinsi mereka ambil jalan ke kanan, mulailah masuk di areal-areal yang sepi. Nggak lama setelah itu sampai di sumur yang keramat ini. Dan setiap kali ke sana memang Andra selalu memperhatikan sumur ini. Setelah melewati sumur itu nggak ada kejadian apapun. Dan ketika sampai di rumah mertua, Andra langsung menurunkan barang. Seperti biasa mereka ini sungkeman, dan setelah itu mereka ngobrol-ngobrol. Banyak saudara-saudara yang kumpul di rumah mertuanya itu. Keesokan harinya di hari Sabtu mereka masih sempat jalan-jalan. Dan memang Andra ini sudah bilang ke istrinya bahwa di hari Minggu dia harus pulang lebih dulu, karena di hari Senin Andra harus kerja lagi. Baru di hari Jumatnya dia mau balik lagi ke Boyolali lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Singkat cerita, di hari Minggu di sekitaran jam 6 sore, istrinya Andra ini sudah menyiapkan barang-barangnya Andra. Malam itu Andra harus balik lagi ke Malang. Nah, di sekitar jam 8 malam, barang-barang sudah dimasukkan dalam mobil. Andra ini sudah pamitan ke mertuanya itu, tiba-tiba Pak D-nya ini datang bersama keluarganya. Jadi Pak D ini adalah Pak D dari istrinya Andra. Begitu Pak D-nya datang, mau nggak mau Andra pun harus menemani Pak D-nya ini. Jadi di situ mereka ngobrol lagi. Mereka ngobrol nggak sadar sampai jam 10 malam. Akhirnya Pak D-nya bilang, ya sudah Leh, kamu pulang dulu. Katanya besok mau kerja. Oh iya Pak D. Andra pun pamit, dan jam 10 malam Andra baru bisa pulang. Nah, setelah keluar dari desa istrinya itu, dia melewati jalan-jalan yang sepi. Nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Jadi kebiasaan di desa itu, di atas jam 7 malam, ini kondisinya sudah sepi. Apalagi waktu itu musim lebaran dan H+10. Jadi pas melewati jalan ini, Andra itu benar-benar sendirian. Dan pas mau melewati sumur yang keramat itu, tiba-tiba Andra melihat ada sepeda motor jatuh di sana. Nah, di situ perasaan Andra ini sudah nggak enak. Loh, ini kok ada yang jatuh? Begitu semakin mendekat, lampu sorot mobilnya Andra ini langsung tersorot ke sepeda motor yang jatuh itu, dan di situ keluar dari semak-semak ada anak laki-laki. Dia ini kira-kira mungkin anak-anak SMA atau SMP. Dia keluar, terus dia dalam keadaan panik, dia melambaikan tangan ke arah Andra. Pak, minta tolong Pak.
Andra itu langsung menghentikan mobilnya, dia turun. Kenapa ini mas? Pak, itu pacar saya jatuh, kami kecelakaan. Jadi dia itu bingung. Dan waktu itu tapi si cowok ini nggak nangis sama sekali. Begitu Andra mendekat, ternyata dia ngelihat ceweknya ini sudah tersungkur di bawah. Dan kayaknya ceweknya ini terluka di bagian dahi. Terlihat ada sobekan di bagian dahi. Dan di situ Andra bilang, ya sudah ayo diangkat, kita bawa ke rumah sakit. Begitu diangkat, ternyata ketika si tubuh cewek ini dibalikkan, Andra melihat jelas ternyata yang luka ini nggak hanya di bagian dahi, tapi di bagian dahi yang sebelah kiri ini lukanya semakin parah. Ada semacam sobekan. Mungkin kena benturan benda keras atau apa, yang jelas ini darah semua. Jadi begitu melihat ini, Andra juga panik waktu itu. Tapi karena sudah nggak ada lagi yang dimintain tolong, mau nggak mau Andra pun harus menolong korbannya ini. Dimasukkanlah dia dalam mobil, dan si cowok ini masuk ke jok belakang juga. Nah, korban si cewek ini, kepalanya diletakkan di paha yang cowok itu, dan Andra langsung masuk mobil. Dia langsung lajukan mobilnya itu menuju ke rumah sakit. Nah, dalam perjalanan ini tuh karena Andra ini juga panik. Sesekali dia selalu ngelihat ke arah spion sambil Andra ini tanya, mas, itu nggak apa-apa. Coba diajak ngomong. Nah, si cowok ini ngomong ke Andra, ini dia nggak bisa ngomong, kayaknya pingsan ini pak. Ya sudah. Dalam perjalanan itu sekitar 45 menitan. Sebelum sampai di rumah sakit, sekelebatan Andra ini ngelihat jelas dari spion, ada semacam asap. Asap ini warna putih. Nah, asap itu keluar dari tubuh si cewek ini, dan Andra yakin betul. Jadi dari situ Andra ini panik, kaget, dan dia nggak tahu harus ngomong apa. Dia melihat hal itu, terus langsung otomatis dia ngerem mobilnya. Dia langsung noleh ke belakang. Mas, itu tadi apa? Ada asap. Nah, si cowok ini juga bingung. Nggak tahu, Pak. Saya nggak ngeliat apa-apa. Loh, tadi ada asap di sini, saya lihat dari spion. Nggak ada, Pak. Nah, karena si cowok ini nggak ngeliat apapun, Andra ini masih bertanya-tanya, itu tadi apa? Karena dia melihat dari spion ada asap yang keluar dari tubuh cewek ini. Dan itu jelas. Setelah si cowok ini nggak ngomong apapun, dia nggak ngelihat apapun, mobil pun dijalankan lagi. Sekitar 10 menitan barulah sampai di rumah sakit, dia langsung dibawa ke UGD, dan di situ Andra melihat ada orang tua dari korban, entah dari si perempuan atau si laki-laki, yang jelas ada beberapa bapak dan juga ibu yang waktu itu panik, beberapa di antaranya juga sudah nangis. Akhirnya setelah korban perempuan ini masuk ke unit gawat darurat, barulah si cowok ini duduk di pojokan dan dia itu nangis. Dan benar-benar nangisnya itu histeris. Padahal ketika pertama kali ketemu Andra sampai dia masuk dalam mobil, dia nggak nangis sama sekali. Dan ketika si ceweknya ini langsung dibawa masuk, barulah si cowok ini nangis secara histeris. Dan nggak lama setelah itu, Andra mendekati si cowok ini. Mas, saya pamit dulu ya. Saya masih ada urusan, saya harus ke Malang. Terus si cowok ini tadi, dia langsung berdiri, dia meluk Andra. Andra ini dipeluk, kayak seolah-olah dia mau mengucapkan terima kasih, tapi dia nggak bisa ngomong. Terus Andra itu meluk lagi dan bilang, sudah mas sabar ya. Saya harus pulang. Ya pak, nggak apa-apa pak. Ini sudah ada orang tua saya kok. Tapi dia masih dalam keadaan nangis. Nah setelah itu Andra pun pamit. Dia kembali lagi ke mobilnya, dan inilah yang aneh. Sebelum Andra masuk ke mobil, Andra ini sempat melihat kalau ada yang duduk di jok belakang, dan itu sosoknya perempuan. Andra ini sempat kaget. Terus karena dia melihat ada sosok perempuan yang duduk di jok belakang, dia langsung cepet-cepetan masuk ke dalam mobil. Dia lihat lagi ke belakang. Memang nggak ada apa-apa. Jadi Andra merasa mungkin ini halusinasi. Dari situ Andra ngeliat ke jok belakang ini banyak darah yang sudah berceceran dan beberapa itu sudah belepotan di joknya Andra. Nah Andra cuma berpikiran nanti ajalah. Begitu sampai di rumah di Malang, dia bersihkanlah jok-jok ini. Setelah itu dia lanjutkan perjalanan. Nah jadi dalam perjalanan dari rumah sakit yang ada di Boyolali ini menuju ke Malang, dalam perjalanan itu Andra itu mengalami situasi yang nggak nyaman. Sesekali dia itu mencium ada bau anyir darah. Dan Andra merasa ini wajar karena dia baru ngangkut korban kecelakaan dan memang darah itu masih berceceran di jok belakang.
Andra sendiri memahami soal itu. Dia anggap wajar lah hal ini. Sekitar sampai 2 jam perjalanan, di tengah perjalanan itu Andra mencium lagi ada aroma-aroma yang nggak sedap. Aroma ini mohon maaf seperti aroma got. Jadi ada aroma got itu yang tiba-tiba muncul dan langsung menusuk hidungnya Andra. Dan ini luar biasa. Baunya itu benar-benar mengganggu. Sampai-sampai waktu itu Andra terpaksa membuka jendelanya supaya dia mendapatkan angin segar. Setelah dia dapat angin segar, ditutup lagi jendela ini. Dia lanjutkan perjalanan lagi. Ternyata sebelum sampai rumah, dia nyium lagi aroma anyir darah. Barulah Andra ini berpikiran, ini sebelum tidur, ini harus dibersihkan dulu darah-darah ini. Nggak bisa dibiarin gini terus. Begitu sampai rumah, jadi rumah Andra ini nggak seberapa besar. Garasi mobil itu, di depan garasi mobil ini ada jendela. Yang tidak lain adalah jendela kamarnya Andra. Jadi dari kamar Andra itu bisa melihat langsung ke arah garasi. Setelah sampai di garasi itu, dia buka pintu yang di jok belakang itu dan dia langsung membersihkan joknya yang penuh dengan lumuran darah itu. Dia ambil kain ini dibasahi, dilaplah darah-darah itu, dan pas waktu air yang sudah bercampur dengan darah ini diperas di ember, itu ember ini warnanya benar-benar merah semua, merah darah. Nah, setelah itu dibuang oleh Andra, dibersihkan lagi. Dan itu terjadi sampai hampir 1 jaman. Andra membersihkan ceceran darah ini sampai hampir 1 jam. Baru setelah itu, dia langsung cuci tangan, cuci kaki, dia tidur. Nah, dia ini masih belum sempat menghubungi istrinya dan belum sempat menceritakan kejadian ini. Karena Andra tahu betul istrinya ini adalah seorang penakut. Dia nggak mau istrinya nanti kepikiran. Barulah pagi harinya, dia berangkat kerja seperti biasa. Karena di kantor ini baru saja mengalami situasi konflik, jadi suasana di kantor itu masih benar-benar tegang. Ada beberapa kerjaan itu yang harus segera diselesaikan oleh karyawan-karyawan yang ada di sana, termasuk Andra. Nah, kebetulan Andra ini tempat duduknya ada di lantai 2 dan dekat sekali dengan jendela. Jadi dia bisa ngelihat langsung ke arah parkiran dan bisa langsung ngelihat ke arah jalan raya. Dia bisa ngelihat mobilnya itu terparkir rapi di sana. Nah, di sekitaran jam 6:30 malam, dia ngelihat ada satu orang security yang dia ini mondar-mandir dari pos satpam menuju ke mobilnya Andra dan terus-terusan itu ngelongok ke arah mobilnya Andra. Jadi seolah-olah ada sesuatu di situ. Andra kenal dengan security ini, nama security-nya Didi. Dia masih muda, usianya sekitar 20-an tahun. Dia ngelihat ini Didi ngapain kok berkali-kali dia dari pos terus menuju ke mobilku, terus seperti itu, ini ngapain? Nah, karena Andra berpikir sebentar lagi dia pulang, sekalianlah nanti dia mau tanya ke Didi ini. Sekitar jam 7 lebih, dia matikan komputer dan Andra ini pulang. Begitu turun di parkiran mobil, dipanggillah Didi ini. Dik, aku tadi ngelihat kamu dari atas, kok kamu mondar-mandir dari pos terus ke mobilku itu, ngelihat apa? Oh iya Mas Andra, maaf Mas Andra, aku tadi itu kayak ngelihat ada orang yang duduk di dalam mobilnya sampean. Tapi kayaknya aku halusinasi deh Mas. Itu mungkin bayangan dari orang lewat mungkin. Loh, kamu berapa kali tak perhatiin kok kamu bolak-balik. Iya Mas, ono perasaan was-was gitu loh Mas. Makanya aku tadi pastikan apa memang benar-benar ada orang di dalam mobilnya Mas Andra. Tak pikir anaknya jenengan itu ikut. Jadi nunggu di dalam mobil. Ternyata enggak ya Mas. Saya yang salah lihat. Oh ya wes Dik, nggak ada apa-apa kan Dik? Nggak ada Mas, saya yang salah lihat. Saya minta maaf Mas. Nah setelah itu Andra pun pulang. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ini, Andra ini kepikiran terus tentang apa yang dilakukan oleh si Didi tadi, security itu. Didi ini ngelihat apa dalam mobil ini. Terus Andra itu sengaja, dia ngelihat dari kaca spion. Spion ini langsung diarahkan ke jok belakang. Dia ngelihat dari arah spion. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Jadi yang ada dalam pikiran Andra, mungkin ada sosok perempuan yang duduk. Ternyata memang nggak ada apa-apa. Nah, begitu sampai di rumah, Andra masuk dalam kamar. Karena waktu itu istri dan anaknya masih ada di Boyolali, dia sendirian di rumah itu. Setelah dia makan nasi goreng yang baru dibeli itu tadi, setelah itu dia cuci tangan, cuci kaki, baru dia masuk kamar. Sambil dia terus WA-an dengan istrinya.
dalam percakapan di WA itu, Andra ini belum cerita bahwa dia kemarinnya itu nolong korban kecelakaan. Dia belum cerita. Tapi dia sempat ragu-ragu, ini kalau nggak cerita ke istri, malah nanti situasinya nggak enak. Jadi Andra ini ragu-ragu, ini cerita apa enggak. Tapi istrinya sendiri nggak pernah membahas kecelakaan yang terjadi di dekat desanya itu. Nah, kalau saja seandainya istrinya itu membahas kejadian kecelakaan itu, mungkin Andra bisa menjelaskan. Tapi sampai hari itu, istrinya ini sekalipun nggak membahas tentang kecelakaan. Bahkan Andra ini sempat mancing-mancing istrinya. Dek, gimana kabarnya di sana? Nggak ada kejadian apa-apa kan? Aman kan? Nggak ada kok, emangnya kenapa? Nah, dari penjelasan istrinya itu, Andra pun akhirnya nggak menjelaskan tentang kejadian kecelakaan itu. Nah, berhari-hari setelah itu, di hari Jumat, pada akhirnya Andra kembali lagi ke Boyolali, menemui istrinya. Dan rencananya hari Minggu mereka akan kembali semua ke Malang. Dalam perjalanan menuju ke Boyolali itu, Andra ini sampai di jalanan yang sepi itu, yang dekat dengan Sumur Keramat, itu sekitar jam 8:30 malam. Dan pas mau melewati Sumur Keramat itu, Andra ini nggak ngeliat apapun, kecuali ada memang beberapa tali rafia yang mungkin dipasang oleh warga yang ada di sana. Jadi menandakan bahwa di daerah situ telah terjadi kecelakaan sebelumnya. Nah, begitu Andra ini lewat, dia nggak punya pikiran apapun dan nggak ada perasaan apapun. Dia lewat aja seperti biasa. Baru setelah melewati sumur ini, barulah di situ Andra mencium lagi bau anjir darah. Nah, dia langsung secara otomatis dia noleh ke belakang. Yang ditakutkan Andra ini jangan-jangan masih ada bekas darah. Gimana nanti tanggapan istrinya? Begitu dia noleh memastikan lagi memang nggak ada bercak darah sedikit pun. Akhirnya dia lanjutkan lagi jalan. Begitu sampai di rumah istrinya itu, di rumah mertuanya ini, sebelum Andra masuk ke rumah, dinyalakan semua lampu mobil dan dicek dengan HP-nya itu, dinyalakan senter. Dia ngecek secara detail. Mungkin ada bagian-bagian yang belum dibersihkan sama Andra, dicek sekali lagi. Dan ternyata setelah dicek, nggak ada lagi bercak-bercak darah. Nah, setelah itu Andra pun langsung masuk rumah. Dia melakukan aktivitas seperti biasa, ngobrol-ngobrol dengan keluarga, sampai keesokan harinya, di hari Minggu, mereka pun pulang. Istrinya dan anaknya ini bersiap-siap semua. Mereka akan melakukan perjalanan menuju ke Malang. Setelah semua barang-barang dimasukkan, mereka pamit. Dan begitu dalam mobil, Andra ini sudah deg-degan. Aduh, jangan-jangan istriku ini nyium bau anjir atau apa yang nggak jelas. Begitu dalam perjalanan ini, istrinya biasa-biasa aja. Jadi semua keadaan ini normal, nggak ada pembahasan yang menuju ke sana. Barulah di sekitaran perjalanan hampir 2 jam, waktu itu istrinya ini tertidur di depan, dan anaknya Andra itu tidur di jok belakang. Tidur sambil selonjoran kakinya. Nah, tiba-tiba istrinya itu kebangun, terus hidungnya ini kayak mencium sesuatu. Mas, ini bau apa ya? Bau apa ya? Ini bau darah loh. Bau darah loh. Barulah di situ Andra ini deg-degan. Aduh, masa sih mah? Enggak kok. Iya, ini bau darah loh. Coba kamu berhenti dulu, coba berhenti dulu. Nah, yang dikhawatirkan istrinya waktu itu adalah anaknya sendiri. Jadi dicek, dek bangun dek, bangun dek. Begitu anaknya ini dibangunin, istrinya itu ngecek semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicek semua kondisi anaknya ini. Apa ada darah yang keluar atau gimana, tapi aroma anjir darah itu terus dicium oleh mereka. Nah, setelah mereka mencium aroma darah, dan setelah dipastikan bahwa anaknya ini nggak mengeluarkan darah sedikit pun, istrinya tetap heran. Ini loh mas, bau darah ini loh, kenceng banget. Ini dari mana ya asalnya ya? Terus Andra ini masih diam. Nggak mungkin, coba dibuka aja jendelanya mah, biar anginnya masuk. Mungkin mobilnya pengap. Nah, dibukalah jendela ini, dia sudah nggak mencium lagi aroma anjir darah. Perjalanan pun dilanjutkan. Sesampainya di rumah, hal ini masih dibahas lagi sama istrinya Andra. Kamu ngerasa aneh nggak sih mas? Itu tadi loh, aku nyium banget aroma darah, tajam banget. Sampai-sampai aku itu pingin muntah. Nah, istrinya ini memang nggak bisa bau-bau atau mencium aroma-aroma yang nggak sedap seperti itu. Jadi begitu dia mencium aroma anjir darah, ini dibahas terus, sampai keesokan harinya hal ini terus dibahas. Nah, suatu kali, ada sebuah kejadian,
Karena waktu itu istrinya ini menjemur pakaian, dan biasanya setiap kali menjemur pakaian, dia selalu jemur pakaian di garasi. Jadi otomatis mobil ini harus dikeluarkan dan diparkir di luar. Waktu itu sampai malam hari, jemuran ini belum juga dikemas. Jadi jemuran masih ada di dalam garasi. Sementara mobilnya ini diparkir di luar. Nah, keesokan harinya, Andra ketemu satu orang tetangganya. Kebetulan tetangga Andra ini profesinya adalah seorang penjual nasi goreng yang pulangnya itu selalu malam. Waktu itu tetangganya ini bilang gini, "Mas Andra, semalam itu saya lihat anaknya Mas Andra tidur dalam mobil ya Mas. Saya suruh masuk, dia nggak mau noleh sedikit pun ke saya." Nah, Andra ini bingung, "Loh maksudnya gimana ya Pak?" "Itu loh Mas, tidur di dalam, adik itu tidur di dalam mobil." Lah Andra sendiri juga nggak tahu perasaan anaknya ini tidur sama istrinya di dalam kamar. Andra memang biasa tidur sendiri, biasanya dia tidur di sofa atau depan TV. Nah, menurut Andra, anaknya malam itu tidur bersama istrinya dalam kamar. Begitu dapat informasi dari tetangganya ini, dia juga ikut-ikutan bingung, masa iya adik ini tidur dalam mobil. Dia masuk dalam rumah, "Adik, kamu semalam tidur mana nak?" Si anaknya bilang, "Tidur sama mama." "Adik nggak tidur mobil kan?" "Enggak." "Ngapain tidur mobil Pak?" Barulah Andra ini keluar lagi, dia menjelaskan ke tetangganya itu, "Pak, enggak kok Pak, anak saya tidur dalam rumah." "Duh, yang saya lihat semalam itu siapa ya Mas? Soalnya ada anak yang duduk di jok belakang, perempuan. Saya kira anaknya Mas Andra. Makanya kok saya ajak ngobrol nggak mau. Apa mungkin anak ini ngambek terus dia minta tidur dalam mobil?" Ya saya sendiri juga tak pikir, ya wes lah, mungkin dia pengen tidur dalam mobil. Nah, hal inilah yang dipikir oleh Andra ini sangat nggak masuk akal. Jadi keterangan dari tetangganya ini yang membuat Andra itu semakin bingung. Ini apa ada hubungannya dengan korban kecelakaan itu? Andra sendiri nggak tahu apakah korban kecelakaan ini sudah meninggal atau masih hidup. Tapi pas Andra ingat-ingat lagi, ada suatu kejadian yang benar-benar dilihat oleh Andra pada saat dia ngantar korban kecelakaan ini, dan dia melihat ada asap yang keluar dari tubuh korban perempuan ini. Nah, itulah yang dibingungkan oleh Andra. Beberapa hari kemudian karena dia masih bingung, dia tanyakan hal ini ke teman kantornya. Ada teman kantornya itu yang agak paham soal yang seperti ini. Dia tanya, dia ceritakan dari awal bahwa dia sempat ngantar korban kecelakaan. Dan dia cerita juga bahwa dia sempat melihat ada asap putih yang keluar dari tubuh cewek ini. Terus tiba-tiba si temennya ini bilang, "Ini gini Andra, ini Allahu a'lam bishawab ya Andra, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kata orang-orang, itu ruh yang keluar dari jasad." Terus Andra tanya, "Loh berarti cewek itu sudah meninggal dong?" Ya kemungkinan gitu Andra. Tapi anak ini sempat masuk ke UGD. Ya mungkin dia sudah meninggal, kamu kan nggak tahu kejadian setelahnya seperti apa. Katanya kamu langsung pulang. Andra terus berpikir, iya juga ya. Setelah nganter itu, Andra ini langsung pulang. Dia nggak tahu menau lagi kejadian selanjutnya. Apakah si korban perempuan ini meninggal atau memang masih hidup. Tapi menurut penjelasan dari temennya, ketika Andra melihat ada asap putih yang keluar dari jasad cewek ini adalah ruh yang keluar dari jasad si cewek ini. Begitu dengar cerita dari temennya itu, Andra ini tambah semakin kepikiran. Jadi malam-malam selanjutnya, Andra itu sering mimpi ketemu cewek ini. Dan cewek ini selalu berdiri persis di samping sumur, dan kondisinya ada di sumur yang ada di Boyolali itu. Andra sendiri nggak tahu, dia tiba-tiba berada di sana dan selalu melihat sosok perempuan ini. Sampai pada akhirnya di mimpinya yang ketiga, dia ketemu sosok perempuan ini. Andra langsung tanya ke sosok perempuan ini, "Mbak, kamu ini kenapa kok selalu ngeliatin aku? Aku ada salah apa sama kamu?" Jadi dalam mimpinya Andra ngomong seperti itu ke cewek ini, dan si cewek ini cuma bilang, "Nggak apa-apa Mas." Terus dia ini hilang. Nah setelah itu Andra ini terus mimpi ketemu si cewek ini, tapi sosok cewek ini selalu diem di samping sumur, dan hanya satu kali dia ngomong ke Andra. Setelah itu dia nggak pernah ngomong lagi. Akhirnya Andra konsultasi lagi ke temennya itu, dan temennya cuma bilang, "Ya sudah Andra, kamu kan juga nggak tahu namanya siapa, dia ini asalnya dari mana.
udahlah gini aja lah, kamu kirim Al-Fatihah. Pas nanti kamu mimpi lagi ketemu si cewek itu, kamu langsung bacakan Al-Fatihah, kamu langsung tiupkan ke arah si perempuan ini. Nah, Andra inget-inget pesan dari temennya itu. Ternyata bener, malam harinya dia mimpi lagi ketemu sosok perempuan ini. Dan langsung Andra juga ingat, dia langsung baca Al-Fatihah, dan Andra itu langsung niup ke arah kening si perempuan ini. Setelah itu dia hilang, dan hilangnya itu seperti asap. Nah, begitu si perempuan ini menghilang berupa asap, si Andra itu langsung ingat kejadian pada saat dia ada dalam mobil. Asapnya itu benar-benar persis seperti yang dilihat pada saat itu. Dan pada saat itu Andra itu langsung merinding. Dia kebangun, pas waktu Andra kebangun itu keringat ini bercucuran semua. Padahal di kamar Andra itu ada AC-nya. Dia ngelihat ke arah istrinya, dia ngelihat ke arah anaknya. Keduanya ini masih pakai selimut. Jadi Andra sendirian yang keringatnya itu bercucuran, padahal Andra nggak pakai selimut, dan kondisi di dalam kamar itu dingin karena AC. Andra ini jadi bingung, dia langsung keluar kamar, dia minum air putih, dan dia ini memikirkan hal itu. Ini apa? Kejadian apa kira-kira? Terus dalam batin Andra ini, dia sempat bilang, ya Allah, kalau memang anak ini sudah meninggal, berikan tempat yang terbaik untuk si anak perempuan ini. Dan aku minta tolong, jauhkanlah aku dari hal-hal yang mengganggu pikiranku. Dan dia lanjutkan tidur. Setelah Anda ini tidur, dia nggak pernah mimpi lagi sosok perempuan ini. Jadi kejadian itu berakhir sampai di situ. Dia hanya bisa bersyukur pada akhirnya sosok ini sudah nggak ganggu keluarganya lagi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Andra kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.